Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mari di awal pekan ini kita akan mengawali hari dengan kita merenungkan firman Tuhan. Sebab kita percaya firman Tuhan yang menuntun kita, menerangi langkah hidup kita. Mari kita akan bersama-sama sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih kembali pagi ini kami mengucap syukur. Di awal pekan ini Tuhan, kami membawa hidup kami kepadamu. Kami bersyukur sebab Engkau Tuhan yang menyertai, Engkau Tuhan yang melindungi, Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan yang memelihara hidup kami. Dan kami mempercayakan diri kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa hari ini juga Tuhan, mari singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu dan urapi kami. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 94, ayat 18 dan 19. Saya bacakan. Ketika aku berpikir, kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburan-Mu menyenangkan jiwaku. Jemaat dikasih Tuhan, ketika aku berpikir, artinya belum terjadi, baru dalam pikiran kita. Waduh, kakiku goyang. Kenapa bisa sampai goyang? Biasanya karena ada banyak beban yang ditanggung. Ya, orang kalau ngangkut berat, beban terlalu berat, ya seakan-akan nggak kuat, kaki goyang, seperti mau jatuh. Ya. Baru aku berpikir, kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Jadi belum sampai jatuh, baru dalam pikiran merasa bahwa aku mau jatuh, Tuhan menyokong. Tuhan tidak mengendaki kita jatuh, Tuhan mau menguatkan kita. Karena itu kita harus lebih lagi mendekat kepadanya, supaya kita disokongnya, supaya kita ditopangnya. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batin, penghiburan-Mu menyenangkan aku. Orang yang banyak pikiran, ya, yang hatinya penuh dengan pergumulan atau masalah, seringkali butuh penghiburan. Ya, mungkin cari hiburan dengan nonton, dengan bahkan mungkin curhat dengan teman, dihibur oleh teman, dihibur oleh saudara, dihibur oleh orang lain. Tetapi penghiburan dari dunia, penghiburan dari teman atau dari siapapun, itu baik, cuma sesaat. Tetapi penghiburan yang dari Tuhan adalah solusi. Artinya apa? Ketika Tuhan menyatakan penghiburan, itu berarti sesungguhnya Tuhan memberikan janji firman-Nya yang Dia sendiri genapi dan terjadi dalam hidup kita. Itulah penghiburan dari Tuhan. Janji firman Tuhan menghiburkan kita, menguatkan kita, menyenangkan jiwaku. Kenapa? Karena ketika kita terima janji Tuhan, sesungguhnya Tuhan pasti menggenapi janji firman-Nya itu dalam hidup kita. Mari kita lihat dalam Mazmur 56 ayat 4 dan 5a. Ya, saya bacakan ya. Ini versi Alkitab ya, bukan gadget. Gadget mungkin 3, 4 ya. Ini 4 dan 5 dari versi Alkitab. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Saat takut, saat khawatir, saat cemas, saat kita dihantui dengan berbagai macam pikiran negatif. Waktu aku takut, jujur saja di hadapan Tuhan, aku takut. Tetapi aku mau percaya kepadamu. Lebih lagi aku percaya kepada Engkau yang firman-Mu. Firman-Mu aku puji, aku pegang. Kepadamu Tuhan, aku percaya. Nyatakan dengan segenap hati. Karena apa? Dengan kita mempercayai Tuhan, kita tidak akan takut lagi. Sebab Tuhan kita itu bukan hanya berjanji memberikan penghiburan, bukan hanya berjanji dengan kata-kata dan janji-janji manis, tetapi Tuhan menggenapi janjinya. Ada kuasa Tuhan yang menghiburkan, ada kuasa Tuhan yang akan dinyatakan, sehingga kita pasti akan dikuatkan, pasti kita ditolongnya. Coba lihat Mazmur 66 ayat yang ke-9. Saya bacakan. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Tuhan gak akan membiarkan kita goyah, apalagi sampai jatuh terkapar. No, tidak. Tuhan akan mempertahankan. Tuhan tidak membiarkan. Artinya
Ketika saudara dalam situasi mungkin, wah ini mulai goyah, mulai mau jatuh, dia dengan kasih setianya akan menopang, oleh kasih setianya akan menguatkan, dengan kasih setianya dia akan menyokong sehingga kita tidak jadi jatuh, sehingga kita tetap berdiri teguh. Itu yang dimaui Tuhan terjadi atas hidup kita. Percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada firman-Nya, karena sesungguhnya kebenaran yang dari Tuhan melampaui dari apa yang kita alami di dunia ini. Kebenaran dari Tuhan melampaui kenyataan. Mungkin dalam hidup kenyataan, nyatanya begini. Saudara, kalau nyata-nyata yang kita lihat di dunia ini berbeda dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, kita mesti percaya bahwa firman Tuhan akan mengubah kenyataan dalam hidup kita. Keadaan kita tidak akan bisa, atau kenyataan dalam hidup kita tidak akan pernah bisa menggagalkan firman Tuhan. Sekali lagi, kenyataan yang terjadi sekalipun seperti apapun tidak akan pernah bisa menggagalkan firman-Nya. Sebaliknya, firman Tuhan bisa mengubah, bahkan memperbaharui atau istilahnya mengubah keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhan mengubah segala sesuatu. Jadi kalau beda antara firman dengan keadaan, firman-Nya mengatakan bahwa kita memiliki hari depan penuh pengharapan. Kok aku mengalami masalah seperti ini? Percaya firman-Nya, maka keadaanmu akan berubah. Firman-Nya mengatakan bahwa pencobaan yang kualami pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan janjikan jalan keluar. Imani. Ini berat sekali. Sekalipun kau merasa berat sekali, percayalah itu pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Tuhan memampukan engkau. Tuhan akan menolong engkau. Tuhan akan membuat segala sesuatu jadi indah pada waktunya. Amin. Karena itu saya mengajak kita semua, pegang firman Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Kita percaya sebesar apapun beban yang terjadi dalam hidup kita, tidak melebihi kekuatanmu. Jangan mau dibodohi iblis. Iblis mengatakan kamu gak akan kuat. Kamu tuh siapa? Ya, kita orang biasa. Tetapi ada Tuhan yang menyertai, yang menopang hidup kita, yang akan memampukan kita. Jangan mau diperdayai dengan suara-suara negatif. Pegang firman Tuhan, suara Tuhan. Itulah yang akan membebaskan kita dan menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Roh Kudus yang teguhkan, kuatkan kami. Sekalipun mungkin ada pemirsa saat ini dalam kondisi beban berat dalam hidupnya, berdoa dalam nama Yesus, kuatkan Tuhan, teguhkan Tuhan, supaya mereka sanggup dan mampu menanggung semuanya itu oleh karena anugerah dan kekuatan yang dari Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu kebenaran, dan itu akan terjadi dalam hidup kami. Keadaan apapun akan diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Ketika kami percaya dan kami menghidupi firman-Mu, maka hidup kami akan terjadi seperti yang Engkau firmankan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan hari ini Tuhan, Engkau pimpin kami, sertai kami. Jauhkan segala mara bahaya, jauhkan segala celaka, segala yang dari si jahat. Damai sejahtera, berkat, perlindungan, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan atas kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.